uji perkenalkan diri dengan rekan saya. Saya akan berbagi dengan NPM 038. Saya Fakultas Agama dan Putra dengan NPM 016. Saya Anak Budiono dengan NPM 023. Saya Paula Arvinda dengan NPM 001. Saya Fadil Lumila NPM 011. Saya Fauzan Sarul Ramadan NPM 010. Kami dari kelompok 5 nanti akan menjelaskan tentang akhlak untuk mengatasi dekadensi moral. Ya, langsung. Halo teman-teman semua, saya Pradipta Sakabana Putra akan menjelaskan tentang pengertian dekadensi moral. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum nih tentang dekadensi moral? Nah, jadi dekadensi dari kata etimologis yaitu dekadentia yang berarti tentang kemunduran atau kejatuhan. Nah, sedangkan moral berasal dari kata mos atau mores yang berarti tentang adat, kebiasaan, atau cara hidup yang baik sesuai nilai-nilai etika. Nah, jadi maka dekadensi moral dapat diartikan sebagai kemunduran atau penurunan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh individu maupun masyarakat. Nah, dengan kata lain, dekadensi moral adalah suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok mengalami penurunan dalam kualitas moral, kehilangan rasa malu, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebenaran nih teman-teman. Nah, jadi ada beberapa contoh yang akan saya sajikan untuk dekadensi moral. Itu yang pertama, ada menurunnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, atau tokoh masyarakat nih. Jadi masyarakat atau sekelompok mulai hilangnya rasa hormat. Mereka mulai tidak peduli, mereka tidak mengikuti aturan yang dilakukan orang tua, mereka tidak menaati perintah mereka, seperti itu teman-teman. Lalu ada maraknya perilaku tidak jujur nih, contohnya seperti mencontek. Nah, jadi mencontek merupakan perbuatan yang melanggar, jadi teman-teman tidak boleh mengikuti ya. Nah, lalu ada memanipulasi data nih. Nah, biasanya memanipulasi data dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti itu. Lalu meningkatnya kekerasan, jadi seperti pembulian, terus ada pengeroyokan. Nah, hal tersebut merupakan hal yang melanggar teman-teman, jadi teman-teman nggak boleh ikut ya. Lalu ada pergaulan bebas, jadi seperti maraknya zaman sekarang teman-teman. Pada zaman modern ini semua bisa serba bahaya, termasuk dalam pergaulan bebas, karena sebuah kelompok atau individu tidak memahami aturan atau sebuah batasan yang seharusnya diikuti oleh antara pihak laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Lalu ada nih penggunaan narkoba. Narkoba merupakan sebuah barang yang dimana dilarang oleh pemerintah karena hal tersebut merugikan negara dan juga individu. Namun masyarakat masih saja menggunakan hal tersebut, entah ya kenapa teman-teman ya. Nah, lalu ada individualisme dan egois. Jadi masyarakat itu mulai adanya rasa individualis, mereka tidak peduli satu sama lain, mereka tidak peduli dengan kita maupun orang lain yang di sekitar mereka. Jadi mereka hanya mementingkan diri sendiri, seperti itu teman-teman. Lalu ada nih hilangnya rasa tanggung jawab dan juga rasa malu. Nah, semisal ada sekelompok orang atau individu, mereka melakukan perbuatan yang salah, namun mereka tidak bertanggung jawab ataupun mengaku bersalah. Nah, hal tersebut merupakan sebuah perilaku dekadensi moral karena mulai hilangnya nilai moral dalam diri mereka dirinya. Nah, maka sebab itu teman-teman harus menjaga perilaku yang baik agar menjadi sebuah tokoh yang berwibawa dan dapat dipercaya oleh orang lain, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Sarul Ramadan
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab dekadensi moral atau penurunan akhlak dan nilai moral di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dekadensi moral berarti menurunnya kualitas moral seseorang atau sekelompok orang seperti hilangnya rasa hormat, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian sosial. Fenomena ini bisa kita lihat dari banyaknya kasus kenakalan remaja, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku tidak sopan di media sosial. Lalu apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, pengaruh teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, namun juga banyak negatifnya. Konten yang tidak mendidik, gaya hidup hedon, dan perilaku tidak sopan seringkali ditiru tanpa filter. Akibatnya moral menjadi kabur. Yang kedua, krisis keteladanan. Banyak generasi muda kehilangan figur teladan yang baik. Ketika orang tua, guru, atau tokoh publik tidak menunjukkan perilaku moral yang baik, maka anak-anak dan remaja sulit mencontoh sikap yang benar. Yang ketiga, lemahnya pendidikan moral dan agama. Pendidikan terlalu fokus pada nilai akademik, sering melupakan pembentuk karakter, padahal pelajaran agama dan budi pekerti sangat penting untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang keempat, lingkungan sosial yang kurang baik. Pergaulan bebas, tekanan teman sebaya, dan lingkungan yang permisif terhadap perilaku negatif dapat mendorong seseorang terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma. Yang kelima, kurangnya pengawasan keluarga. Banyak orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan perkembangan anaknya. Padahal keluarga adalah benteng utama pembentuk moral sejak dini. Teman-teman sekalian, dekadensi moral bukan hanya masalah individu, tapi masalah bersama. Oleh karena itu, solusi harus dimulai dari diri sendiri dengan memperkuat iman, menjaga pergaulan, menggunakan media sosial secara baik, dan meneladani akhlak yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aunila dengan NPM 25050200011. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sikap hormat dan nilai-nilai akhlak dalam ajaran Islam. Yang pertama ada sikap hormat. Sikap hormat dalam Islam adalah sikap penghargaan dan kemuliaan terhadap orang lain, diri sendiri, dan ciptaan Allah, yang meliputi menghormati orang tua, guru, dan menghargai sesama manusia tanpa memandang agama atau latar belakang. Sikap ini bukan hanya tindakan, tetapi juga mencakup pola pikir yang santun, tidak menghina, dan membantu sesama, dan juga membantu menghormati orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua, misalnya berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada nilai-nilai akhlak dalam Islam. Apa itu akhlak dalam Islam? Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah. Berikut konsep akhlak dalam Islam. Takwa. Takwa adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada ketakwaan dan kesolehan. Takwa melibatkan ketaatan yang dalam kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa, dan melakukan perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua ada ihsan. Ihsan adalah konsep agama Islam yang mengacu pada kebaikan atau kesempurnaan dalam perilaku dan sikap. Yang ketiga yaitu ada adab. Adab adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tata krama, sopan santun, dan etika yang baik. Adab melibatkan perilaku baik dalam interaksi sosial, termasuk penghormatan terhadap orang lain, sopan santun dalam ucapan dan tindakan, serta menjaga adab dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada husnul huluk, yang berarti memiliki akhlak yang baik, keberanian, kasih sayang, kesabaran, kerendahan hatian,
dan banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu ada akhlak terpuji dalam Islam, mengajarkan sejumlah akhlak terpuji yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbuat baik kepada orang tua, memuliakan tetangga, berbuat adil dan jujur, dan menghindari perilaku buruk seperti dusta, iri hati, dan dengki. Akhlak dalam ajaran Islam, kejujuran, menjaga kejujuran dan perkataan serta perbuatan, amanah dalam segala hal, berlaku adil terhadap sesama manusia, dan menunjukkan kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap sesama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Bihaki. Di sini saya membacakan Quran dan hadis yang berisi tentang sikap menghormati orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil qalb bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Teman-teman, tahu gak sih kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan yang baik ataupun menjadi contoh-contoh umat manusia? Karena dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari akhirat dan banyak menyebut Allah. Pun hadis yang berisikan tentang sikap menghormati orang lain, yaitu yang berbunyi, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamula Artunida dengan NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa solusi dari dekadensi moral. Kita sering melihat dekadensi moral di sekitar kita, tapi apakah kita punya solusi? Tentu saja kita punya solusi. Seperti yang kita tahu, dekadensi moral sangat berdampak negatif di kehidupan kita. Mulai dari konflik antar individu, antar kelompok, dan dampaknya kepada bangsa dan negara.
Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Yaitu dengan mengimplementasikan akhlak dan moral. Bagaimana kita mengimplementasikan akhlak dan moral? Pertama, tanamkan pendidikan karakter sejak dini. Di keluarga, di sekolah, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita. Kedua, pilihlah pergaulan yang positif. Hindari lingkungan yang mengarah kepada dekadensi moral. Ketiga, jadilah teladan. Aksi nyata jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Lalu yang keempat, manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Berisik. Jadikan media digital alat untuk menyebar kebaikan, bukan soal keburukan. Jadikan media digital sebagai alat untuk menyebar kebaikan, bukan keburukan. Ketika akhlak dan rasa hormat telah tertanam, dampaknya akan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat masyarakat yang lebih harmonis, saling gotong royong, dan juga saling menghormati. Generasi muda akan memiliki kontrol yang kuat, terutama dalam hal bermoral. Generasi muda akan memiliki kontrol yang kuat, terutama dalam hal bersikap. Dan mereka tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal negatif. Pendidikan moral akan menjadi pondasi yang kuat untuk menciptakan generasi muda yang bermoral dan berintegritas. Dekadensi moral memang tantangan besar. Tapi dengan implementasi akhlak dan moral yang konsisten, kita semua dapat berperan untuk masyarakat yang lebih harmonis. Mari kita wujudkan perubahan yang positif, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang. Terima kasih. Dadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nanang Turyono. Ya, jadi aku mau menjelasin tentang materi sikap hormat dalam mengatasi dekadensi moral. Jadi aku mau tanya dulu teman-teman. Pernah nggak kalian lihat teman kalian yang berbicara kasar pada dosen atau orang tua gitu? Jadi menurut kalian apakah itu termasuk perilaku hormat atau tidak? Menurut kalian? Ya, jawab aja dari kalian sendiri. Jadi sikap tidak hormat merupakan tanda-tanda menurunnya moral atau dekadensi moral. Begitu. Jadi pengertian sikap hormat. Sikap hormat adalah menghargai dan memuliakan orang lain sesuai kedudukannya. Dalam agama, sikap hormat termasuk akhlak mulia, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk sikap hormat itu ada banyak teman-teman. Yang pertama hormat kepada Tuhan, yang kedua hormat kepada orang tua dan guru, yang ketiga hormat kepada sesama manusia. Terus tiga, mengapa sikap hormat itu penting? Ya, sikap hormat itu sangat penting. Jadi kita dan sikap hormat itu bisa yang pertama menumbuhkan rasa kasih dan rasa kasih sayang dan empati. Yang kedua, membentuk kepribadian yang sopan dan berakhlak mulia. Terus yang ketiga, menjaga hubungan harmonis antar individu dan masyarakat.
Jadi kesimpulannya adalah sikap hormat adalah benteng utama untuk mencegah dekadensi moral. Jadi sikap hormat itu penting teman-teman. Penurunnya nilai dan akhlak di kalangan generasi muda, itu caranya. Jadi gini, jika setiap orang memiliki sikap hormat kepada Tuhan, orang tua, guru, dan sesama atau dosen, maka masyarakat akan menjadi lebih beradab dan terhindar dari dekadensi moral. Ya, jadi marilah kita teman-teman semuanya, ayo mulai sekarang dari hal-hal kecil dulu. Contohnya membiasakan diri untuk berbicara sopan, terus mendengarkan nasihat dan menghormati sesama, karena dari sanalah peradaban yang baik itu terbentuk. Ya, sekian, terima kasih. Itu adalah materiku tentang sikap hormat untuk mengatasi dekadensi moral. Bye. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.